Salam sejahtera, shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan harian. Sebelumnya kita bernyanyi. Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesama. Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada hari ini Senin tanggal 29 Agustus, firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-9 hingga ke-10. Demikian bunyinya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Adapun judul daripada renungan ini adalah hidup yang sempurna adalah memiliki kasih. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, setiap orang pastilah mempunyai tujuan hidup masing-masing. Dan ketika tujuan hidup itu diraih, maka ada sesuatu yang kita anggap sempurna dalam kehidupan ini. Nah, tujuan tersebut membuat seseorang merancang apa yang hendak dilakukannya. Dan ia hendak mengawali dari manakah yang hendak dikerjakan itu. Katakanlah seseorang yang ingin sukses, maka sudah barang tentu dia memulai dengan proses melatih diri belajar. Dan yang terpenting adalah bila mana kesuksesan tersebut telah diraih, maka seseorang itu juga harus mengetahui untuk apakah semua itu ketika sudah diraih dalam hidup ini. Nah, ini amat penting sekali agar kita kembali pada tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, mengetahui banyak hal dan menguasainya oleh karena ketekunan kita tentulah amat baik untuk saat ini maupun untuk kehidupan kita di hari-hari yang akan datang. Akan tetapi Paulus mengajak kita untuk melihat semua itu dengan lebih jelas dan lebih jauh ke depan lagi. Dengan maksud agar kita tiba pada makna dan tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Bahkan agar kita dapat
mengenal diri kita secara utuh. Bukan lagi mengenal diri kita dengan sepenggal-sepenggal. Nah saudaraku, pada ayat sebelumnya di sana jelas sekali dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika padaku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang gemerincing. Selanjutnya, sekalipun mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Luar biasa sekali. Dan sekalipun membagi-bagi segala yang ada padanya, bahkan menyerahkan tubuh untuk dibakar. Artinya semua itu sudah dikuasai dan dimiliki. Sungguh amat baik sekali. Tetapi Paulus berkata, jikalau aku tidak mempunyai kasih, itu tidak berguna dan tidak berfaedah. Untuk itulah saya menuliskan judul daripada renungan ini, ialah hidup yang sempurna adalah hidup yang memiliki kasih. Ternyata kasih adalah hal yang amat penting, hal yang prioritas dan terutama, yang terbaik untuk dimiliki oleh setiap orang. Sebab kasih itu akan menata kehidupan ini agar tetap berjalan dengan baik. Karena kasih itu menuntun seseorang untuk melakukan bukan hanya yang baik saja, melainkan juga melakukan apa yang benar. Dan karena kasih itu menuntun kita untuk menunjukkan sikap, gaya kehidupan, dan cara hidup yang sehat dengan orang lain. Inilah yang ideal dan yang lengkap di dalam kehidupan ini. Kasih itulah yang sungguh-sungguh kita harus miliki bersama, yang tidak dapat lenyap dalam kehidupan ini. Serupa halnya dengan kasih Kristus yang kita rasakan. Kasih itulah kesempurnaan yang dinyatakan di dalam pengorbanan Kristus Yesus, yang membawa kehidupan bagi kita sekalian, yang membawa pengampunan, yang menuntun kita untuk beroleh berkat dan anugerah yang sesungguhnya yang Tuhan telah persiapkan. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, pengetahuan dapat membuat seseorang manusia tidak sempurna ketika manusia itu menunjukkan dan tidak mempergunakan dengan semestinya dengan baik di dalam kehidupan ini. Tidak sempurna. Sebab itu bisa menghalang-halangi kita, membatalkan diri kita melakukan apa yang terbaik itu. Tetapi jikalau yang sempurna itu, yaitu kasih itu tiba, tinggal di dalam diri kita, maka itulah yang sempurna. Dan dialah yang mengusir apa yang tidak sempurna itu menjadi lenyap di dalam kehidupan ini. Maka mari saudaraku semua, tinggallah di dalam kasih Kristus. Milikilah itu, agar olehnya saudaraku semua dituntun untuk hidup yang baik dan yang benar di hadapan Allah. Kasih adalah yang sempurna, yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya kepadanya. Amin, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas karunia dan penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini, sehingga kami beroleh kehidupan dan kesehatan. Terima kasih juga kami ucapkan kepadamu, sebab Engkau memberikan yang sempurna di dalam kehidupan kami, agar kami tetap tinggal di dalam kasih. Dan itu yang telah kami dengarkan lewat renungan hari ini, yang Engkau nyatakan di dalam Yesus Kristus, membawa keselamatan bagi dunia ini. Maka kiranya hidup kami dari hari ke hari, dan di dalam segala hal kondisi yang kami alami,
kami tetap tinggal di dalam kasih Kristus. Dan olehnya kami digerakkan untuk melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu, apa yang benar dan apa yang sesungguhnya. Jangan biarkan diri kami dikuasai oleh hal-hal yang gampang membuat segala sesuatu itu sementara dan lenyap. Namun biarlah kasih-Mu menuntun kami berjalan di dalam kebenaran, di dalam segala apa kebaikan, dan juga hidup untuk menjadi saluran sukacita dan saluran berkat bagi sesama kami. Sertailah seluruh kehidupan kami pada hari ini ketika kami hendak melakukan kegiatan dalam aktivitas kami. Kami ingin melakukannya bersama-sama dengan Tuhan dan wujud daripada kasih Tuhan yang tinggal bersama kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Shalom.